Hai, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Laila. Teman-teman juga bisa tahu ya nama aku di nama channel YouTube-nya. Nah, jadi di sini aku mau bikin video. Nah, ini adalah video pertama aku yang sifatnya tuh sharing-sharing kayak cerita tentang pengalaman. Nah, ini video pertama aku di YouTube yang apa ya, kayak sifatnya tuh pribadi gitu. Kalau misalnya teman-teman scroll ke bawah ada video juga yang itu kan tugas ya, banyak kan tugas kuliah. Nah, kalau sekarang tuh bener-bener video yang memang aku bikin hanya untuk apa ya, untuk sharing-sharing, dan juga aku pengen belajar jadi content creator. Jadi maksudnya jadi seseorang yang punya bikin konten gitu ya, karena akhir-akhir ini aku kesibukannya kuliah aja. Aku pengen mencoba hal baru dan mencoba tantangan baru, yaitu bikin video atau misalnya kayak bikin konten kayak gitu. Ini menurut aku jadi suatu tantangan karena aku nggak terlalu pede orangnya untuk di depan kamera, tapi aku mencoba dan berusaha. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti banyak salah kata atau misalnya kurang jelas bahasanya atau kayak gimana, karena ini bener-bener pertama kali banget. Dan terima kasih kalau misalnya teman-teman mau kasih saran atau kasih kritik di kolom komentar untuk next videonya aku harus gimana kayak gitu. Oke. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Laila, Nur Laila, teman-teman bisa panggil aku Laila. Nah, aku di sini tuh pengen sharing tentang barang-barang zero waste yang aku pakai. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya aku sekarang ini sedang berusaha menjadi seseorang yang zero waste, yang eco-friendly dari segi penggunaan barang-barang gitu. Kayak misalnya pakai sikat gigi bambu, misalnya pakai kapas kain, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku jadi mencoba untuk menjadi seseorang zero waste tuh sekitar 2 sampai 3 tahun lalu gitu. Sekitar 2022 atau 2023 aku baru mulai, kayaknya sih 2022 ya, setelah 2022 aku mulai. Tapi dulu tuh kayak aku masih ada niat doang gitu, belum sampai kayak beli barang-barang untuk yang zero waste tuh aku belum. Nah, sekarang tuh aku jadi semakin lebih mantap untuk bisa menjadi seorang zero waste, walaupun belum 100%, tapi aku sekarang masih terus berusaha gitu. Nah, aku juga kadang-kadang suka bikin Instagram gitu ya, bikin status Instagram, bikin Instagram story gitu ya, yang sifatnya tuh kayak untuk menjaga bumi gitu ya, untuk menjaga kelestarian alam kayak gitu, gimana kita pakai barang-barang yang zero waste kayak gitu. Nah, barang-barang yang mau aku sharing di sini ini barang-barang yang pengalaman yang sudah aku pakai gitu ya, karena kan sebenarnya barang-barang zero waste itu banyak ya, cuman aku memang belum banyak pakai gitu, masih sedikit aja. Tapi insya Allah kalau misalnya nanti aku masih diberikan waktu, diberikan umur, diberikan rezeki juga, aku akan mengganti insya Allah 100% semuanya jadi zero waste, karena itu memang keinginan aku, termasuk plan hidup aku itu. Nah, kita kembali ke topik awal. Barang yang pertama yang mau aku sharing itu adalah ini itu adalah kapas kain. Ini udah aku pakai tadi ya, ada bekas makeup. Nah, kapas kain ini itu gunanya untuk menghapus makeup. Biasanya kan kita kalau pakai hapus makeup tuh pakai kapas yang biasa ya, yang bisa kita beli di minimarket atau di warung gitu, yang sekali pakai langsung buang gitu. Kenapa aku pakai ini? Karena untuk mengurangi sampah kapas sekali pakai. Walaupun misalnya aku sendiri kurang tahu ya kalau kapas itu sendiri terbuat dari apa. Kalau nggak salah dari tumbuhan ya, atau misalnya ada juga yang dari sintetis. Dan aku pun sebenarnya masih belum tahu kalau misalnya kapas itu tuh apakah dia gampang terurai atau enggak. Tapi prinsip hidup aku, kalau sekalipun dia gampang terurai, kalau ada barang yang better, yang lebih baik, yaitu contohnya kapas kain yang dia tuh nggak akan jadi sampah gitu ya. Kalau pun jadi sampah pasti lama gitu, kayak berapa tahun kemudian atau berapa jangka waktunya lama jadi sampah. Aku lebih milih barang tersebut yang nggak gampang jadi sampah kayak gitu. Contohnya kapas kain ini gitu. Nah, aku kayak kapas kain ini tuh sekitar kalau nggak salah ya 2022 akhir deh, atau enggak 2023 awal pakai gitu. Aku di sini punya 3. Ini aku belinya di online shop. Murah sih, segini tuh kayak 2.300 2.500 gitu deh satunya gitu. Dan sebenarnya banyak sih mereknya, banyak macamnya. Teman-teman bisa cari di online shop, udah banyak banget sekarang yang jual. Nah, ini aku punya 3. Nah, yang 3 ini tuh aku pakai buat hapus makeup. Yang 3 aku pisahin ya, 3 ini buat hapus makeup. Terus yang 1 ini tuh buat yang sifatnya kayak muka aku lagi bersih. Jadi misalnya, misalnya aku habis mandi nih, terus aku nggak kemana-mana sampai malam, tapi aku harus pakai skincare pas malam. Nah, aku biasanya nggak cuci muka, aku cuma pakai micellar water atau toner di kapas yang ini, karena dia sifatnya kapas ini tuh buat yang muka aku tuh lagi bersih gitu. Kalau ini kan kayak bener-bener hapus makeup banget ya, kayak abis dari luar, habis hapus makeup. Kalau itu kalau misalnya posisinya muka aku lagi bersih, atau misalnya aku pakai masker yang peel off gitu loh, masker yang
yang peel off kan suka ada sisa-sisanya ya di sini ya dikit-dikit gitu. Nah aku bersihinnya pakai kapas ini, ya aku pisahin gitu. Ini ada 4 gitu ya. Nah terus ada lagi ini kapas, ini lumayan besar dia. Nah aku beli kapas ini bagusan banget, ini ada mereknya gitu ya. Gampang sih teman-teman, bisa aja cari di online shop kayak kapas kain pasti langsung banyak keluarnya. Nah aku pakai kapas ini tuh rencananya buat ngebersihin badan. Jadi aku pernah lihat seorang content creator gitu ya, dia tuh suka bersihin badannya kayak deep cleaning, mungkin ya kayak deep cleaning badan tuh pakai kapas. Nah aku pengen coba. Nah berarti kan aku harus punya kapas sendiri nih yang khusus buat badan. Nah aku pengen coba ini, tapi aku belum coba sih yang, karena dia tuh beda merek sama yang ini, beda merek. Nah tapi kayaknya ini sama-sama bagus sih dan dia lebih besar. Ini kayaknya cocok juga sih buat badan. Nanti kalau misalnya udah pernah aku pakai, aku coba, mungkin bisa aku review di next video gitu. Selanjutnya ada ini paling familiar, sikat gigi sikat gigi bambu. Ini aku pakai kamera depan jadi mungkin agak mirror nanti ya. Ini sikat gigi bambu, aku pakai ini hampir sama kalau nggak salah sama si kapas kain, sekitar 2022 atau 2022 akhir atau 2023 awal. Ini sikat gigi bambunya, dia seperti sikat gigi pada umumnya sih sebenarnya gitu. Cuman biasanya sikat gigi bambu tuh agak lebih kecil ya, menurutku agak lebih kecil dibanding sikat gigi biasa. Tapi yang ini enggak sih, soalnya kadang-kadang aku tuh suka belinya di beda-beda toko gitu, beda-beda online shop. Kadang-kadang dapat yang kecil, kadang-kadang dapat yang gede. Nah kayaknya aku nextnya bakal beli di sini terus karena ini enak sih dia. Terus bulunya tuh lembut kayak seperti sikat gigi pada umumnya, cuman bedanya dia gagangnya bambu gitu. Nah yang aku tahu ya, sikat gigi plastik yang biasa kita beli itu biasanya terurai itu setahu aku ya, kalau misalnya aku sempat nyari di internet, kalau nggak salah tuh bisa membutuhkan lebih dari 100 tahun kalau nggak salah. Apa pokoknya nggak takutnya salah, mungkin yes, pokoknya setahu aku tuh lama gitu tuh kayaknya. Teman-teman nanti bisa cari di internet berapa lama sikat gigi plastik yang biasa kita pakai itu terurainya. Kalau nggak salah ya, setahu aku pokoknya lebih dari 5-10 tahun. 100 tahun lama banget ya. 5-10 tahun lah. Lebih dari 5-10 tahun. Lama karena kan siapa tahu plastik ya. Nah, jadi aku beralih ke sikat gigi bambu ini. Nah, kekurangannya apa? Aku kalau nggak salah sikat gigi bambu ini kan karena dia dari bambu ya, jadi kalau misalnya lembab tuh dia gampang jamuran gitu. Nah tapi aku pernah lihat di salah satu postingannya tuh dia fokus untuk bikin konten tentang zero waste. Dia bilang ada seseorang bilang, tapi nggak enak Min pakai sikat gigi bambu soalnya gampang jamuran. Terus si adminnya tuh balas, sebenarnya sikat gigi plastik pun nggak boleh lembab gitu, sebenarnya nggak boleh terus-terusan kena air gitu. Jadi sebenarnya kita harus tetap menjaga sikat gigi itu untuk kering gitu ya. Nah tapi selama aku pakai sikat gigi bambu ya, walaupun aku taruh di kamar mandi, dia nggak pernah jamuran sih. Kalau selama aku pakai ya, dia nggak pernah sampai kayak jamuran. Terus kayak misalnya jadi kayak apa sih, agak apa ya, ada kayak debu hitam gitu. Dia pokoknya kalau misalnya sikat gigi bambu kadang-kadang gitu. Nah, aku pernah kayak gitu kalau misalnya dia nggak dipakai. Jadi aku pernah nyetok sikat gigi bambu. Nah yang sikat gigi yang paling terakhir itu dia udah mulai agak jamuran, kayak apa ya, pokoknya ada sedikit kayak hitam abu-abunya gitu deh. Nah itu udah nggak bisa aku pakai. Nah tapi kan itu menunjukkan bahwa dia berarti insya Allah zero waste ya, gampang terurai gitu karena dari bambu gitu. Nah paling teman-teman kalau misalnya mau beli buat nyetok paling ya belinya 3, atau misalnya belinya kalau untuk sendiri ya, konsumsi sendiri paling 3 dulu. Jadi nggak nyetok banyak, nanti takutnya kalau nyetok banyak yang paling terakhir takutnya pas mau dipakai udah keburu nggak bagus, jadi kan sayang ya, mubazir. Jadi mungkin teman-teman bisa belinya kayak 2-3 kalau misalnya untuk konsumsi sendiri. Kalau misalnya buat sekeluarga ya mungkin bisa banyak. Ini murah kok, sekitar ada variatif sih harganya. Ada yang aku pernah beli yang 7.000, pernah beli yang 10.000, macam-macam sih. Teman-teman bisa cari di online shop, nggak beda jauh kok sama sikat gigi biasa. Tapi kalaupun misalnya dia agak sedikit pricey, tapi dia lebih bagus untuk lingkungan gitu ya. Setidaknya kita ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Begitu sikat gigi bambu. Aku di sini punya 2 stoknya. Yang satu lagi ada di kamar mandi lagi dipakai. Nah, biasanya aku gantinya tuh seperti sikat gigi pada umumnya sekitar 3 bulan sekali ganti. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dia udah mulai kebuka bulu sikatnya gitu ya, walaupun sebelum 3 bulan aku udah ganti. Karena kadang-kadang juga kalau sikat gigi bambu tuh kadang-kadang kalau sering lembab suka agak ada titik-titik hitam gitu di sini. Kalau pengalaman aku ya, ada titik-titik hitam gitu di sini. Nah dia agak, kalau misalnya kayak gitu
aku ganti biasanya walaupun belum 3 bulan. Jadi tergantung ini sih, tergantung pemakaian mungkin ya, tergantung pemakaian, tergantung penyimpanan kayak gitu. Selanjutnya ada ini cotton bud bambu. Nah sebenarnya cotton bud bambu ini tuh aku pertama kali beli ini tuh dia nggak diplastikin kayak gini. Waktu itu aku pernah beli, ini tuh kedua kalinya aku beli cotton bud bambu. Yang pertama kali aku beli dia nggak diplastikin. Nah yang kedua kalinya yang aku beli ini dia diplastikin. Mungkin nanti nextnya aku bisa cari yang nggak diplastikin ya, karena kan kita pengen zero waste ya, pengen mengurangi sampah plastik gitu. Jadi nanti mungkin aku bisa cari, atau teman-teman juga nanti bisa nyari yang dia tuh nggak diplastikin ininya, atau bisa tanya dulu ke ini ya ke penjualnya. Ini aku waktu itu nggak nanya sih, karena aku kemarin waktu awal belinya nggak ada plastiknya, jadi aku mikirnya kayak mungkin ini juga nggak ada kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, it's okay. Dan dia sebenarnya seperti pada umumnya, seperti apa sih cotton bud pada umumnya, sama aja fungsinya, rasanya juga sama aja, nggak ada bedanya gitu ya. Cuman dia dari bambu aja, di detail kayak gini. Aku nggak tahu sih ya, kurang tahu dia. Semoga aja, soalnya sampai sekarang aku belum pernah menemukan orang yang ngebahas ini beneran bisa zero waste apa enggak gitu. Tapi semoga bisa ya gitu. Soalnya ada juga kadang-kadang yang suka pakai apa sih, kayak dari besi gitu ya, dari stainless gitu dicongkel. Kalau itu aku belum berani sih guys. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang tahu dia beneran bisa zero waste apa enggak, semoga bisa. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ini juga ya. Ini juga murah kok, seperti cotton bud pada umumnya gitu. Next yang terakhir ini ada loofah. Ini tuh kayak, kalau nggak ini basah ya guys, karena ini tinggal ini. Aku tadi tuh rencananya pengen beli hari ini ke toko zero waste itu, tapi ternyata di tokonya lagi kosong di tokonya, lagi nggak ada si spons cuci piring ini loofah, spons cuci piring. Jadi buat cuci piring, dia kalau nggak salah setahu aku ya terbuat dari serabut kelapa. Nah dia tuh gampang ya, seperti kan namanya juga serabut kelapa ya, dari apa sih, tumbuhan gitu. Jadi kan dia lebih gampang terurai. Nah aku pakai ini enak banget, sama seperti pakai spons pada umumnya. Dan dia kalau misalnya teman-teman pertama kali beli, terus pertama kali nyampe itu memang agak dia keras ya. Pertama kali nyampe itu dia emang keras, kayak bener-bener kaku gitu. Tapi kalau udah dikasih air, dikasih sabun, dia umum seperti kayak gini nih. Jadi kayak gitu, jadi kayak spons pada umumnya, nggak keras. Jadi nggak bikin kayak misalnya teflon jadi apa sih, kegores itu enggak, aman aja. Aku pakai ini, kalau ini aku pakai ini tuh sekitar kayaknya baru 3 kali deh dari tahun ini. Tahun kemarin aku baru pakainya 2024. Nah berarti ini belum setahun sih aku pakai ini, belum setahun. Jadi tapi overall selama ini aku suka sih, dia seperti spons pada umumnya, busanya juga banyak, terus enak juga dipakainya gitu. Jadi ya bagus sih, lembut, nggak bikin kasar. Nah dia tuh suka ada banyak macamnya, ada yang bentuknya panjang kayak gini, ada yang bulat, terus ada juga yang bisa buat jadi kayak spons mandi. Nah spons mandi juga banyak yang sekarang tuh pakai dari loofah kayak gini. Karena setahu aku kalau misalnya spons yang biasa kita pakai ya, yang biasa jadi warung-warung atau di minimarket, itu bisa, setahu aku itu susah terurai. Teman-teman bisa cari di internet. Aku nanti kalau misalnya udah tahu lebih banyak lagi, nanti bisa aku sharing berapa lama terurainya kayak gitu. Nah jadi tadi barang-barang yang sudah aku sharing ya. Pokoknya si loofah ini bagus kok, dia recommended aku pakai. Dan ibu aku juga aman-aman aja pakai ini. Kebiasaan kalau ibu aku tuh kadang-kadang masih pengennya pakai yang belum zero waste, tapi pas pakai ini ibu aku juga suka. Jadi aman lah, insya Allah para ibu-ibu juga suka pakai loofah ini. Atau kalau misalnya teman-teman susah nyari loofah, enggak susah sih, dia sebenarnya di online shop juga banyak. Teman-teman juga bisa langsung pakai dari serabut kelapanya, kan suka dia. Kalau misalnya dulu di kampung aku di Ciamis itu suka pakai langsung dari serabut kelapanya, beneran serabut kelapa beneran gitu, kayak kelapa diginiin terus dipakai buat nyuci piring tuh beneran. Kalau waktu di Ciamis tuh masih kayak gitu. Nah udah selesai sharing tentang barang-barang zero waste aku. Tadi ada kapas kain, yang pertama ya ada kapas kain, terus ada sikat gigi bambu, terus ada cotton bud bambu ya, ada cotton bud bambu. Terus yang terakhir ada loofah, yaitu spons cuci piring. Nah sebenarnya masih banyak banget barang-barang zero waste tuh, kayak menstrual cup, menstrual pad, terus sabun lerak gitu ya.
Terus apa lagi? Oh ya, tisu kain itu juga sebenarnya masih banyak barang-barang, cuman aku baru bisa pakai segini. Sebenarnya aku ada lagi sih menstrual pad aku pakainya, cuman posisinya dia lagi dijemur karena kemarin aku habis stripping. Nanti mungkin kalau misalnya udah kering si menstrual pad bisa aku sharing juga, khusus ya video khusus untuk menstrual pad dan juga pengalaman aku pakai menstrual pad. Dan mungkin videonya khusus untuk cewek-cewek gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk laki-laki juga boleh, misalnya untuk ibunya atau untuk kakaknya dibeliin gitu ya sebagai hadiah, kayaknya juga bisa deh. Jadi nanti bisa aku sharing gimana pengalaman aku pakai menstrual pad, itu videonya khusus ya. Kalau ini kan barang-barang yang lainnya kayaknya ini nggak terlalu panjang ya, menceritakan pengalamannya. Aku juga pakai sikat gigi bambu ini, enak kok, dia lembut, nggak bikin sakit ke gigi, nggak bikin kayak kasar gitu ya ke giginya kalau dipakai, nggak kok, dia aman-aman aja gitu. Nah selanjutnya aku pengen coba apakah dia beneran si kapas kain ini beneran bisa bagus itu untuk menghapus makeup nih. Kebetulan aku habis baru pulang dari luar, aku mau pakai micellar water gitu. Oh ya, sebenarnya orang-orang yang biasanya pakai dia tuh mencoba untuk di zero waste biasanya juga pakai cleansing balm ada namanya. Karena kalau cleansing balm tuh nggak harus pakai kapas kain, langsung aja dioles ke muka, dioles gini. Nanti kalau nggak salah bilas pakai air atau pakai sabun cuci muka. Cuman aku belum bisa pakai cleansing balm karena aku kurang suka sesuatu yang sifatnya tuh kayak berminyak gitu loh guys. Jadi kan kalau misalnya pakai cleansing balm tuh kayak harus cuci muka ya setelahnya. Nah aku kayak agak malas itu loh cuci muka setiap habis make up. Jadi aku lebih suka pakai ini kapas kain gitu. Tapi banyak juga kok beberapa teman aku juga ada yang dia pakainya cleansing balm, katanya lebih enak karena lebih lembab sih ke mukanya gitu. Nah ini aku mau coba pakai micellar water untuk menghapus makeup aku. Ini makeup aku lagi tebal banget, saya lagi banyak ya, dan ini belum dihapus sama sekali. Aku bener-bener baru banget pulang dari luar. Ini belum busa dong. Ini kita buka dulu aja kali ya. Nih kita akan coba hapus makeup aku. Kita hapus sebelah dulu ya biar kelihatan perbedaannya, mana yang pakai makeup mana yang enggak. Kayak di video tutorial ini ya, apa namanya, makeup gitu. Ini kayak video beauty video gitu lah pokoknya. Kita ke kamera dong, say. Teman-teman semoga suka ya sama video aku. Ini video pertama aku yang sifatnya tuh kayak nge-vlog gitu sih, nggak nge-vlog sih, cuman kayak ya sifatnya tuh beda dari video-video sebelumnya. Mumpung dia. Nah kita coba ke lip ya. Dan aku main tebelan kayaknya. Jadi aku suka dibalik gitu loh guys, kayak kalau sebelah sini udah kotor, sebelah sini. Oke, tuh lihat. Dia udah agak kotor gak sih? Kelihatan gak sih? Ini yang belum dipakai, ini yang sudah dipakai. Mungkin ini yang biasa aku pakai buat make up. Ini yang tadi udah dipakai. Ini juga tadi pas pertama kali aku datang aku juga udah sempat hapus make up. Tuh beda kan? Ini udah dipakai. Nah ini belum. Ini yang masih bersih. Beda kan? Coba kita pakai, tadi kan udah dibersihin ya. Kita pakai lagi di sini aja deh yang masih bagus. Kita pakai lagi, apakah dia beneran menghapus make up? Coba kita lihat. Ya. Tuh, tada. Kalau ini nggak terlalu kelihatan sih, tapi masih ada sedikit lagi. Tapi mungkin aku belum di cleaning banget. Tapi overall selama ini aku pakai selama hampir satu tahun ya. Udah setahun. Aku fine, aku pakai ini, suka banget, dia enak. Gitu. Sekian video dari aku. Oh ya, kita pakai ini lagi. Sekian video dari aku, temen ini jadi udah nggak pakai makeup deh. Video dari aku, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga dapat insight-nya, semoga dapat pengalamannya, dapat ilmunya juga. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, bisa jadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Aku di sini tidak ingin misalnya kayak menggurui atau apa, tidak. Aku hanya ingin sharing tentang pengalaman aku menggunakan barang-barang zero waste. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, semoga lancar selalu rezekinya. Terima kasih, dadah. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya.